Halo guys, selamat datang di podcast Ngalor Ngidul. Ya mohon maaf banget ini baru bisa upload lagi. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah setia menunggu episode-episode podcast yang akan datang. Nah, di episode kali ini bertemakan bertahan hidup di perkuliahan. Nah, kita udah ada dua narasumber yang cantik-cantik dan hebat-hebat ini. Ada Mbak Hani. Halo Mbak Hani. Halo, halo Fahren, halo teman-teman semua. Dan iya, dan ada juga Mbak Novania ini. Halo Faren, halo teman-teman semua, salam kenal. Salam kenal juga Mbak. Nah ini Mbak Nova ini kuliah di Universitas Pajajaran ya Mbak? Iya, Di bener, aku Pajajaran di Unpad. di kedokteran. Kalau yang Mbak Hani di Universitas Indonesia. Iya benar, Universitas Indonesia. Akuntansi aku ya, akuntansi guys. Oh iya, akuntansi jurusannya. Oke, mungkin Mbaknya bisa cerita sedikit-sedikit lah ya tentang gimana itu kuliahnya, gimana pengen masuk situ itu awalnya. Mungkin dari Mbak Hani dulu. Oke, kalau misalkan awal banget nih ya, dulu tuh waktu SMA tuh aku pinginnya tuh harusnya masuk TI gitu. Si Oon ini harusnya mau masuk TI, terus habis itu semakin berjalannya waktu aku belajar kimia, fisika, terus kayak aduh, ternyata nih kayaknya nggak bisa nih kalau belajar ini, kurang pinter nih untuk belajar fisika dan kimia. Terus akhirnya karena aku SMA ngambil IPA kan ya, berarti ada peminatan ekonomi, terus aku ngobrol nih sama guru ekonomiku pada saat itu, Pak Toto, shout out ke Pak Toto, terus ngomong, kayak gimana ya Pak, kayaknya aku mau linjur aja nih Pak, gitu. Terus Pak Toto langsung ngomong, ya udah, nggak apa-apa, ambil aja akuntansi. Kalau mau ambil akuntansi, langsung di tempat yang bagus saya, gitu, di UI, gitu kan. Terus setelah Pak Toto ngomong kayak gitu, kayak 1-3 kali ngobrol, udah deh langsung kayak bilang ke orang tua, kayak mah, katanya guruku, ini bisa nih, kayaknya kalau misal di akuntansi ambil di UI aja gitu. Ya udahlah ambil aja, akhirnya aku langsung seret pindah, terus aku mulai, ya kan aku angkatan 19 ya, jadi aku mulai awal 2019 itu aku langsung belajar IPS semuanya. Terus alhamdulillah di UTBK nilainya cukup bagus, terus aku ngambil di akuntansi UI, terus keterima deh. Itu deh ceritanya. Oh, kalau dari Mbak Nova, Kalau misalnya dari aku tuh emang dari kecil tuh FK harga mati guys, jadi kayak udah waduh, banget FK gitu. Kalau misalnya nggak FK nggak mau gitu. Tapi waktu mau UTBK itu salahnya aku kayak ngerasa aku kurang gitu belajarnya, kayak aku ngegampangin, paling bisa gitu, paling bisa masuk, eh, apa ya, kayak ya udahlah gitu, gak usah terlalu neko-neko belajarnya gitu, paling juga nanti lulus. Ternyata kok UTBK aku nilainya jelek guys gitu. Terus akhirnya aku milih jurusan kesehatan yang lain selain FK, tapi di situ aku nggak betah karena bukan pilihan aku kan, karena bagi diri aku tuh FK ya FK gitu. Jadi akhirnya tahun depannya aku ngejar. Nah di situ aku mulai kayak berjuang dan berusaha supaya dapetin FK itu. Terus ya udah akhirnya aku pilih FK. Tapi emang itu juga atas ridho orang tua juga sih. Terus kenapa juga milih di Unpad? Karena emang menurut aku FK Unpad harga mati dari dulu sih. FK Unpad harga mati gitu guys. Kalau dari aku ceritanya. oke berarti sudah melalui proses persetujuan dengan orang tua ya, Mbaknya. Ya, betul. Nah kan tadi Mbak Hani kan di UI, Mbak Nova di Unpad. Itu kan kalau nggak salah itu masyarakatnya agak berbeda Mbak ya sama Tuban gitu ya. Itu ada pernah mengalami culture shock nggak? Atau ada masalah dalam beradaptasi gitu sama orang-orang di sana? Dari Mbak Nova dulu mungkin. Oke, jujur ya, aku pertama kali ke Jatinangor itu agak berbeda ya, culture shock gitu ya. Soalnya kan kalau orang di Tuban tuh ngomong bahasa Jawa. Kan karena aku di Jatinangor, di Jawa Barat pasti ngomongnya bahasa Sunda. Dimana kalau mereka ngomong tuh lembut-lembut gitu. Kadang tuh nggak kedengeran kalau mereka ngomong gitu kan, karena terlalu lembut gitu. Nah tapi dari situ kayak, oh ya udah berarti kita harus adaptasi juga nih dari sini. Nah itu kan yang pertama kan. Terus udah kayak gitu, pasti kalau misalnya orang Jawa sama orang Sunda rada beda wataknya gitu ya. Kalau orang Jawa kan rada kekeh keras gitu, kalau orang Sunda dirayu dikit mau gitu. Nah itu kan udah beda ya budayanya. Terus tuh aku ngerasa kayak ada beberapa hal yang emang beda antara
di Jawa Timur sama di Jawa Barat. Tapi aku tuh di sini megang prinsip gitu. Ada 3 prinsip yang aku pegang. Emang ada hal-hal yang bisa kita ubah, bisa kita kendaliin, ada hal-hal yang nggak bisa kita kendaliin, sama ada hal-hal yang emang bisa kita kendaliin sebagian. Nah, hal yang nggak bisa kita kendaliin, contohnya kayak antara orang Sunda sama orang Jawa kan pasti punya budaya yang beda-beda, punya prinsip yang beda-beda. Nah, itu kan nggak bisa kita kendaliin ya, karena udah mengakar di diri mereka. Berarti ya udah gitu, kita terima dengan lapang dada, ya kita saling menerima satu sama lain. Terus kalau dari hal-hal yang emang bisa kita kendaliin, misalnya ya kayak opini kita sendiri, pendapat kita sendiri, bisa kita kendaliin gitu kan. Terus kalau misalnya emang ada hal yang sebagian bisa kita kendaliin, misalnya kayak dalam urusan akademik, pasti kan kita begitu masuk kuliah, culture shock-nya kan bukan hanya budaya ya, tapi dari soal kayak akademiknya pasti orang-orang dari luar Jawa Timur itu kan bercampur-campur ya di satu perkuliahan itu. Otomatis pemikirannya berbeda-beda. Udah kayak gitu cara sistem belajar juga mereka berbeda-beda. Nah, itu sih yang harus kita pahami. Jadi itu bisa sebagian kita modifikasi. Misalnya kalau misalnya dulu kita belajarnya kayak gini, berarti kalau misalnya kita ketemu teman yang kayak gini, kita bisa nih ngerubah cara belajar kita harus nyesuaiin dengan mereka gitu, atau kita punya cara belajar yang sendiri. Nah, itu kan bisa kita perbaikin sebagian gitu sih kalau misalnya dari aku. Mungkin boleh nanti Hani ditambahin. Ya mungkin kalau dari Mbak Hani gimana? Oke, kalau dulu tuh aku sebelum kuliah di Depok tuh aku berkesempatan buat les dulu kan di Depok. Jadi kayak kuliah itu bulan Agustus, nah aku tuh udah mulai les di Depok bulan akhir Mei ya. Jadi hitungannya bulan Juni, Juli, Mei, Juni, Juli tuh aku udah di Depok buat les dulu gitu. Nah, di situ tuh bener-bener culture shock terberat aku tuh di situ gitu. Jadi nah alhamdulillahnya tuh teman-teman dari sana itu banyak juga yang perantauan. Jadi ada yang dari Jawa Tengah gitu, ada yang emang mostly orang Jakarta sih, tapi akhirnya tahu kalau misalnya ada pendatang juga kan bikin lebih tenang gitu ya, kayak oh lah ada yang sesama nih gitu. Nah terus sebelum berangkat itu mamaku tuh udah bilang dari awal tuh, karena mama papa kan besar di Jakarta ya, jadi mereka udah tahu lah kultur di sana seperti apa itu. Nah aku yang besar di Tuban kan nggak tahu apa-apa nih, aku cuman pernah SMP, SD, SMP, SMA di Tuban, ya aku taunya ya daerah Tuban aja gitu, gimana teman-teman berperilaku di sana. Mama tuh udah bilang, uh, kalau misal kamu tuh di Tuban tuh udah belajar banyak ya Han, jadi kamu tuh udah punya satu gelas penuh atas apa hal-hal yang kamu pelajari di Tuban. Nah sekarang kamu pindah ke lokasi baru dengan teman yang baru, dengan suasana yang baru tuh kamu harus punya gelas lagi, gelas baru yang kosong ini, dan akan kamu isi nih dengan perspektif baru. Jadi apa yang kamu pelajari di Tuban ya udah kamu keep gitu, kamu sesuaikan dengan kebutuhan kamu yang ada di Jakarta dan Depok dan sekitarnya ini gitu. Tapi kamu juga harus punya gelas kosong lagi nih buat masukin kayak oh lah gini ya cara mereka belajar di sini. Oh gini ya cara mereka berteman. Oh gini ya cara mereka berbicara ke teman gitu. Nah, dulu kan ya namanya juga kalau di Jakarta tuh kan pakai lo gue gitu ya. Nah, kita ditugain kan aku kamu. Ternyata itu kalau misal aku kamu di sana itu bikin baper gitu. Akhirnya aku berusaha lah dengan cepat untuk berubah ke lo gue gitu kan. Itu teman-teman sempat awal waktu sudah mau selesai les tuh akhirnya mereka sempat ngomong kayak, Han beneran ya dulu tuh kalau ngomong lo gue tuh jelek banget gitu, soalnya saking medoknya kan dibilang jelek gitu kan. Nah tapi akhirnya mereka bisa menerima gitu kayak perbedaanku gitu. Padahal dulu aku selalu beranggapan kalau semisal orang Jakarta tuh punya lingkarannya mereka sendiri gitu loh, kayak dunia mereka sendiri, dan aku bakal jadi outliers terus gitu. Mau seberapa berusahanya aku buat satu kelompok, satu geng sama mereka tuh nggak mungkin bisa gitu. Ternyata akhirnya stigma-stigma itu kan hilang ya waktu aku mulai belajar di sana gitu. Jadi ya itu sih, kayak kita tetap harus menerima apa yang mereka berikan ke kita gitu, sesuai sama prinsipnya Nova tadi, tapi kita juga harus tahu kayak mana yang diambil, yang baik buat kita, yang kurang baik buat kita seperti apa, gitu sih. Intinya di itu ya, stigma apapun yang awalnya kita pikirin saat akan nanti kita kuliah atau sekolah di tempat yang berbeda dengan orang-orang yang berbeda, ekspektasi kita itu tidak boleh terlalu berlebihan gitu. Oke. Ngomong-ngomong tentang kuliah dan hidup di sana, kalau misal kehidupan di kos, kira-kira aman nggak Mbak di sana itu?
mungkin harga-harganya atau harga-harga makanannya gitu gimana dari Mbak Nova? Gimana Mbak? Oke, aku izin jawab ya. Kalau misalnya di daerah aku sendiri, di Jatinangor kan perbatasan antara Sumedang sama Bandung gitu ya. Itu dia masih wilayah yang menengah gitu, bukan yang kayak di Bandung. Bandung kan rata-rata mahal ya. Kalau di Jatinangor tuh masih tengah-tengah, tapi dia lebih mahal daripada di Tuban gitu. Jadi kalau misalnya kita ke sini, kalau di Tuban tuh 10.000 itu kan bisa makan nasi pakai segala macam gitu ya. Kalau di Jatinangor 10.000 tuh cuman kayak nasi pakai telur doang gitu. Jadi kayak biaya hidupnya lumayan cukup besar sih dibandingin di Tuban. Terus kalau misalnya dari kos gitu, harga-harga kos di sini tuh rata-rata tuh satu juta di atas, apa di atas 1 juta. Jadi kalau misalnya yang di bawah 1 juta itu biasanya emang kosnya tuh yang rada gang-gang gitu guys. Jadi kayak masuk ke gang-gang sempit, ntar kalau misalnya malam nggak ada lampu, gelap gitu, serem gitu kan. Tapi kalau misalnya yang di atas 1 juta itu biasanya kayak udah pinggir jalan dekat kampus gitu sih. Itu dari yang kos-kosan. Kalau dari makanan tadi kalau di Tuban 10.000 udah dapat segala macam. Di sini 10.000 cuma dapat nasi sama telur doang gitu. Tapi kalau misalnya dari biaya hidup sendiri sih kita tergantung pribadi kita sendiri ya, mau ikut hedon atau mau emang sesuai dengan jalannya kita, atau kita mau ngirit nih. Biasanya kan anakku suka ngirit ya. Tapi kalau aku sendiri sih ya udah sesuai apa yang aku mau aja gitu. Jadi nggak ikut-ikut orang gitu. Kalau dari Mbak Hani, gimana Mbak di Depok nih? Kalau kalau di UI itu kan di Depok ya, bukan di Jakarta ya. Nah, mungkin disclaimer dulu, aku di sini berkesempatan untuk ada rumah, jadi aku nggak ngekos. Dulu sempet 1 semester ngekos, tapi aku sekarang udah nggak ngekos lagi gitu. Nah, dulu waktu ngekos itu aku bener-bener nggak pernah tahu ya harga makanan kayak nasi dengan lauk itu yang normal berapa. Pokoknya aku tahu di Tuban itu bisa nasi Padang pakai rendang sama perkedel, udah enak banget itu sekitar 17.000 gitu kan. Nah, terus waktu aku ke sini, ya udah ya, namanya juga aku nggak pernah beli makanan di warteg ya, kayak main tunjuk, terus tiba-tiba keluar 28.000 gitu kan, terus aku panik gitu, gile ini kok mahal banget 28.000 ya buat 1 kali makan siang gitu. Akhirnya aku langsung split jadi 2, yang ini buat makan malam, yang ini buat makan siang gitu. Terus, tapi ya itu sih salah satunya yang bikin kaget juga ya, kalau misal di Tuban bawa 20.000 itu udah bisa ngopi sama udah bisa dapat makan kayak nasi pecel atau apa segala macam gitu. Kalau di sini bener-bener yang mengejutkan gitu harganya. Tapi balik lagi kita mau kayak apa gitu. Kalau misal aku sendiri, aku ke teman itu kan Depok sama Jakarta beda ya harganya ya. Nah, mostly anak UI itu kan orang Jakarta bukan orang Depok. Di Depok itu pasti harga-harganya masih lebih tinggi karena mereka ya masuk kota lah ya, kota sendiri. Kalau Depok kan masuk Depok. Nah, itu mereka jadi sering kayak nge-GoFoodin apa segala macam gitu. Nah, itu kan harganya pasti lebih tinggi ya daripada kita misalkan beli warteg di Kutek gitu. Kutek itu daerah kos-kosan di sekitar UI itu. Nah, aku tuh sering banget kalau semisal mereka mau gojekin dan ternyata saat itu tuh makanan itu di atas budgetku gitu. Aku langsung bener-bener ngomong kayak, gua nggak dulu ya soalnya ini udah di luar budget gitu. Dan mereka tuh awalnya mikir kayak, ih apaan sih orang segini doang kok di atas budgetnya dia gitu. Tapi ya aku kekeh sama prinsipku kalau misal itu untuk makan siang 1 kali itu kemahalan gitu. Dan mereka akhirnya respect sama pilihanku untuk nggak beli sama mereka. Tapi mereka akhirnya bisa refleksi juga kayak, oh lah ternyata 40.000 tuh 1 kali makan dengan anak kos itu mahal ya. Jadi mereka juga belajar gitu dari aku dan aku juga belajar dari mereka. Itu sih yang paling enak. Kalau misalnya dia hidup, yang penting itu sih. Mungkin Nova juga ngerasain ya kayak kita nggak usah terlalu menggapai ke atas gitu loh. Kayak bawaannya mau ikut sama anak-anak yang gengnya pengeluarannya 1 hari bisa 250.000 gitu-gitu tuh kayak nggak usah gitu. Tapi self reward juga perlu ya gitu. Kan apa sih namanya kuliah capek, jauh dari rumah itu capek gitu. Jadi aku ada budget sekian untuk eh ya udah aku spend untuk makanan. Kayak aku kan lebih memilih makanan daripada beli barang ya. Jadi aku spend sekian di akhir bulan atau awal bulan untuk makanan yang aku pingin gitu sih. Jadi untuk self reward-nya itu lebih ke hemat, buat nanti pas kuliahnya capek itu biar bisa ya mengenjoy menghabiskan uangnya untuk mengembalikan mood ya
semacam itu. Oke. Tadi ada sebentar. Cut. Aku bingung ini. Nanti kita ini. Ya. Oke, lanjut. Jadi kan tadi untuk bertahan hidup pada di kos untuk Mbak Nova lebih tepatnya ya kan di kos untuk Mbak ini kan di rumah ya, tapi sempat ngekos kan ya. Nah itu Iya, dari perkuliahan dan penghematan kos ini itu kira-kira berpengaruh nggak ke mental dan sistem belajarnya gitu? Kan harus menghemat uang, harus ngatur kuliahnya gimana, harus ngatur menghemat uangnya gimana. Nah itu berpengaruh nggak, Mbak? Suaraku masuk nggak? Masuk kan? Masuk. tadi Tapi kayaknya ada yang keskip dikit ya. ada yang skip dikit tadi. Oh, bentar. Oke, cut lagi bentar. Tadi tuh kayak udah apa Gimana? ada hubungannya nggak dengan sistem belajar terus berhenti itu? Oh, oke sih. Bentar. Nyampu aman. Oke, tak ulang lagi ya. Lanjut, tak ulang lagi pertanyaannya. Tadi kan udah disampaikan nih perkuliahannya gimana, teman-temannya gimana, cara menghemat uangnya gimana. Nah itu kebingungan nggak nanti dalam mengatur perkuliahannya, dalam mengatur penghematan uangnya itu kan pasti ada dampaknya untuk ke itunya perkuliahannya ya, ke sistem belajarnya mungkin atau ke mentalnya itu bisa sampai memberatkan perkuliahannya nggak kira-kira? Mungkin dari Mbak Hani gimana Mbak? Oke, kalau aku sendiri ya, alhamdulillah keluargaku tuh aku tuh privilege enough dan nggak pernah harus mikir tentang uang saku gitu. Jadi uang sakuku alhamdulillah setiap bulan tuh selalu cukup. Jadi untuk ngatur uang itu aku nggak terlalu berat gitulah ya. Nah, yang berat kalau misalnya di sistem belajar itu, yang aku tahu di SMA itu kan ngerjain nggak ngerjain tugas sama-sama lulus gitu kan ya, sama-sama nilainya bagus gitu. Aku main-main terus juga sama-sama nilainya bagus. Tapi terus kalau misal di tempat aku kuliah sekarang di UI itu bener-bener lingkungannya tuh orang-orangnya super duper ambitious gitu ya. Kamu bisa ngelihat orang, nih orang kamu lihat nih orang tuh sering banget main, nggak pernah dengar pelajaran, tapi tiba-tiba tuh nilainya bagus, tiba-tiba dia cum laude gitu kan. Nah, itu yang bikin aku deg-degan gitu. Dia aja yang seperti itu bisa dapat nilai bagus, terus aku yang belajar harusnya bisa lebih bagus gitu kan. Tapi ternyata tuh enggak juga gitu. Mereka punya cara otak-otaknya mereka masing-masing, itu sih yang bener-bener menurut aku culture shock terbesar gitu adalah orang itu bisa main terus, ngeblong terus, nggak pernah dengerin, tapi bisa punya nilai bagus, bisa dapat tempat magang di mana-mana, bisa punya teman banyak, bisa ikut organisasi yang banyak. Itu yang apa sih namanya, kayak yang bikin kadang-kadang ngena, yang bikin bikin aku kepikiran terus adalah itu yang super hebat ini gitu. Nah, karena tahu kayak gitu, akhirnya kan aku berusaha semaksimal mungkin untuk ngejar sini orang gitu kan, kayak FOMO lah ya kasarnya, semua orang kan pasti kena FOMO. Akhirnya ya udah aku berusaha untuk ngejar dia dengan cara belajar banyak, sosokan mau ikut organisasi yang misalkan aku nggak harusnya visi dan misinya nggak sesuai sama aku, gitu sih. Itu yang lebih kena ke mental tuh adalah hal tersebut gitu. Oke, benar banget. Jadi yang disampaikan tadi teman-teman pinter-pinternya itu beda sama SMA. Di kampusku juga di ITS itu juga teman-teman itu ada yang sering main, tapi mereka pinter banget. Mungkin aku mereka lebih pinter dari aku. Gitu. Kalau dari Mbak Nova gimana Mbak? Oke, kalau dari aku sendiri, tadi kan bicarain masalah biaya hidup apakah ngaruh ke mental sama sistem belajar atau enggak. Kalau dari aku, kalau misalnya dikasih misalnya ya, aku dibajetin sama kedua orang tua aku sebulan
sekian juta itu juga yang namanya kayak beli buku atau keperluan kuliah, nanti 1 juta buat makan gitu, terus yang 500 ribunya lagi buat jalan-jalan atau nanti keluar bareng teman. Nah itu bisa kalian atur, kalian plan dari awal. Nah kalau misalnya nanti di pertengahan ada biaya yang tidak terduga, berarti kalian tuh emang harus ada tabungan, jadi jangan semuanya kalian habisin gitu, dikasih uang sama orang tua habis gitu, enggak, tapi kalian harus ada uang yang ditabung kalau misalnya ada sesuatu yang nggak terduga, terus kalian tuh nggak punya uang, nah kalian kan bisa gunain uang tabungan itu ya. Nah itu sih, jadi kalau misalnya ngaruhin mental atau enggak, sebetulnya enggak, karena kita udah nge-planning dulu kan terlebih dahulu. Terus kalau misalnya sistem belajar, gimana sistem belajarnya? Jadi kalau misalnya tadi dengar kata Hani ya, jadi ada yang main terus tiba-tiba kok dia bisa cum laude gitu. Nah jadi sebenarnya kalau orang itu tuh punya kemampuan menangkap suatu pelajaran tuh beda-beda. Kalian pasti pernah dengar kan, ada yang auditori, visual, kinestetik. Nah mungkin orang-orang itu tuh ya nggak ngedengerin atau nggak ngeliatin, tapi mereka tuh punya kayak kemampuan mendengar atau kemampuan dia cuma lihat doang langsung kayak wah hafal gitu kan. Cara penangkapan otak, memori otak orang tuh berbeda-beda ya. Nah itu mungkin kalau misalnya dari sistem belajar beda-beda tiap orang. Jadi emang sih kita kadang ngerasa kayak heran gitu kan. Ih kok tiba-tiba anak ini tuh bisa ya jauh soalnya. Padahal kemarin tuh dia baru bilang, aku gak belajar gitu. Tiba-tiba nilainya 90, 100 gitu kan, kita kaget ya. Pasti kita kaget gitu. Pasti kita langsung kayak FOMO sih. Kayak bener kata Hani sih, langsung FOMO gitu. Terus apa, kita harus kayak gimana nih kalau misalnya ada orang kayak gitu, ya udah kita kayak ikutin aja, liatin dulu gitu dia kayak gimana belajarnya, oh dia kayak gini ternyata belajarnya, terus coba deh kalian terapin dulu gitu di diri kalian sendiri. Kalau kalian belajar kayak mereka bisa nggak? Kalau misalnya nggak cocok, berarti itu bukan gaya belajar kalian, karena gaya belajar tiap orang tuh beda-beda. Ada yang gaya belajarnya tuh sambil dengerin lagu, ada yang gaya belajarnya seneng banget di kafe-kafe gitu kan, tiap orang beda-beda ya. Jadi kata aku sih sistem belajar itu perlu diketahui dari dini. Jadi biar kalian tuh enjoy dalam belajar, jangan sampai kalian tuh belajar tuh kayak tertekan gitu. Cuman berambisi aja tapi nggak tahu tujuan kalian belajar itu apa gitu. Jadi aku gitu sih guys. Jadi ya begitulah. Aku mau add dari Nova, boleh nggak, Karen? Iya, silakan Mbak, silakan. Sama, menurut aku yang penting adalah punya temen dengan visi dan misi yang sama gitu. Jadi kamu misalkan ngelihat satu orang dan kamu misalkan kayak ada rasa, aduh kok bisa dia seperti itu, tapi kamu punya satu kelompok yang punya visi dan misi yang sama sama kamu, misalkan kayak dia lebih pintar, bisa ngajarin aku di A nih, dia bisa ngajarin aku di B nih, tapi mereka pingin diajarin yang C dan aku bisa ngajarin C. Jadi kita semuanya punya apa sih namanya, kebutuhan yang bisa saling ngisi gitu loh. Nah itu juga penting banget sih gitu. Dan mungkin kadang-kadang kalau misal kita ngerantau cukup jauh ya dari daerah kita, kan kita nggak terlalu punya kenalan yang banyak nih, nggak kayak anak-anak dari Jakarta yang ke UI bisa ada sampai 20-30 orang sendiri, dan di sini aku sendirian gitu kan. Itu sih yang kita harus pelan-pelan nyari juga teman-teman yang punya visi dan misi, kayak kalau misalkan zaman sekarang sih ngomongnya kayak sefrekuensi ya. Itu teman-teman yang sefrekuensi itu juga penting banget sih buat menjaga nilai kita, mental kita di kuliah yang jauh dari keluarga ini bisa bagus terus gitu. Mau nambahin lagi dong? Aku boleh nggak? Boleh, silakan Mbak. Santai Jadi aja. kan jadi kalau kita belajar, benar kata Hani, jadi kayak kita harus punya circle yang emang sefrekuensi, tapi kita juga kadang tuh harus berperilaku cerdik gitu ya. Jadi jangan kayak gitu kita temenan sama ini aja gitu. Ah ya udah ini circle aku gitu. Jangan gitu, tapi kalian harus bisa jadi membayang-bayang, ngerti gak guys? Jadi membayang-bayang tuh maksudnya kayak kalau misalnya si A pinter ini, ya udah aku ikut grup ini. Tapi tuh kalian jangan melulu di grup ini, tapi kan pasti ada yang lain yang emang punya kelebihan yang lain juga kan. Jadi kalian tak ini jangan tetap di satu grup aja gitu. Jadi kalian harus berperilaku yang cerdik gitu. Harus mencermati situasi dan juga kondisi. Kalau tips and trick dari aku kayak gitu guys. Selain sefrekuensi, kalian juga harus pintar kesana kesini gitu. Biar kalian tuh gampang cari informasi dan belajarnya bisa lebih enak. Setuju banget sama Nova. Setuju banget kayak sih. Kalau ini kan udah cerita banyak tadi ya.
tentang pengalaman dan sebagainya itu ada tips-tips nggak dari Mbak Banya untuk calon-calon maba? Mungkin tadi salah satunya dari Mbak Nova itu ada itu tadi ya, yang nyari circle temen yang satu visi. Nah itu salah satu contohnya. Mungkin ada contoh lain nggak Mbak? Di Mbak Hani mungkin? Kalau aku mungkin gara-gara tadi aku sama Nova sama-sama dari awal pengen banget kuliah. Aku pengen banget kuliah di UI, Nova pengen banget kuliah di Unpad gitu ya. Yang pertama itu jangan pernah takut buat nyoba gitu loh. Tadi kan Nova sempat merasa ragu ya karena nilai UTBK-nya kurang bagus, jadi dia nggak ngambil cita-citanya dia gitu. Karena aku alhamdulillah nilai UTBK aku bagus, aku berani nih ngambil apa yang aku mau dari awal gitu. Nah, mungkin buat teman-teman semua, kalau misal kalian ada ragu buat kayak milih aja nilai UTBK di SBM atau UTBK nanti itu, nggak usah ragu sih. Kayak kalau misal kalian kerantau yang jauh, itu homesick iya bakal ada banget gitu. Merasa sendiri itu bakal ada. Tapi kalau misal kalian bisa ngebayangin rasa sendiri ini, terus rasa kangen sama keluarga ini bisa ditutupi dengan banyak pengalaman, dengan banyak teman baru, dengan apa sih namanya, ya kayak memori-memori pelajaran-pelajaran penting yang akan kalian pelajari di kedepannya itu bisa aja itu pro kontranya tuh banyakan pronya gitu loh. Itu kayak kita jangan terus tertutup sama kayak aduh aku mau kuliah yang jauh nih tapi nanti nggak bakal punya temen, nggak bisa main lagi sama si ABC, padahal kita bisa menemukan ABC lagi ini di tempat baru kita gitu sih kalau yang pertama dari aku. Kalau dari Mbak Nova ada tambahan lagi nggak Mbak? Oke, kalau dari aku ada tips and tricks sih. Jadi kan pasti kalian itu kalau misalnya habis SMA, kadang ada yang belum punya tujuan, kadang ada yang udah kekeh sama tujuannya. Nah, buat orang-orang yang belum punya tujuan, aku punya saran. Jadi kalau misalnya kalian yang belum punya tujuan, jangan sampai kalian tuh bergantung sama teman kalian. Misalnya teman kalian pengen FK, aku mau ikut-ikutan gitu masuk FK. Aku pengen masuk ini UB misalnya, aku pengen masuk UB juga ah. Nah, jangan kayak gitu karena nanti di kuliahan itu kalian itu bakal ngerasa semua yang kalian lakuin itu tergantung pada diri kalian, bukan sama teman kalian. Beda sama waktu SMA. Kalau SMA kan masih bisa bergantung ke temen ya. Kalau kuliah tuh udah masing-masing gitu. Jadi beda sama waktu SMA. Terus kalau misalnya kalian mau kuliah, kalian tuh tanya-tanya dulu. Misalnya ke kakak tingkat yang emang kalian tuh udah kenal gitu. Misalnya kalian mau kuliah di UGM. Kalian tanya dulu nih, kira-kira siapa nih kakak tingkat di UGM yang kalian kenal gitu. Kalian tanya kuliah di sana tuh kayak gimana. Dari lingkungannya, terus biaya hidupnya, terus kayak dari segi sistem belajarnya tuh kayak gimana gitu. Nah itu kalian bisa sharing-sharing nih sama kakak tingkat kalian. Terus yang ketiga, kalian jangan sampai lupa sebenarnya tuh potensi, bakat sama minat kalian tuh apa gitu. Jangan sampai kalian itu kuliah tuh terpaksa ngikutin kata-kata orang tua. Karena kalau terpaksa itu nanti di jalannya itu kadang kalian tuh ngerasa kayak ih apaan sih aku ini cuma ngikutin orang tua doang jadi ya udahlah aku sebisa aku aja gitu jangan kayak gitu jadi kayak harus benar-benar gali potensi yang ada di diri kalian terus kalian tuh ya udah misalnya tujuan kamu ini ya kamu ini gitu jangan sampai kalian tuh salah milih jurusan gitu terus menurut aku punya kata-kata yang mutiara ya jadi there is nothing either good or bad, but thinking makes it so. Jadi kayak nggak ada sesuatu yang buruk atau jelek, tapi semua itu tergantung pada pemikiran kalian. Jadi semua perkuliahan menurut aku tuh sama-sama bagus, nggak ada yang jelek, maksudnya nggak ada yang bagus, nggak ada yang jelek, nggak ada yang gimana-gimana, semua tuh sama. Cuman tergantung pemikiran masing-masing. Misalnya orang itu kan mikir UI ini bagus gitu, tapi ada juga orang yang mikir enggak masih bagusan UGM atau gimana. Nah, itu kan tergantung pemikiran masing-masing ya. Jadi kalian itu harus netepin diri kalian nih. Jadi kalian tuh harus punya pendirian yang teguh gitu. Jangan sampai kalian tuh terhasut oleh pemikiran-pemikiran orang lain gitu. Kalau misalnya dari aku kayak gitu ya, untuk yang pemilihan jurusan. Terus nanti kalau misalnya kalian udah di perkuliahan, itu banyak banget sih hal-hal yang dari SMA beda banget sama yang di kuliahan. Kalau misalnya di kuliahan itu kalian tuh kalau misalnya udah nginjak nih semester 3 ke atas, pasti kalian bakal ngerasain yang bener-bener hidup kalian tuh sendiri gitu. Apapun yang kalian rasain itu sendiri. Jadi kalian tuh nggak bisa minta tolong orang. Beda sama di SMA. Di SMA kalian nggak bisa ngerjain PR, kalian bisa minta tolong temen.
Kalau di kuliah meskipun ada joki, tapi beda ya guys. Joki sama kalian ngerjain sendiri tuh pasti beda, pasti ketahuan gitu sama dosennya. Itu sih. Jadi ya semuanya tuh ada tergantung pada diri kalian sendiri. Jadi kalian tuh harus punya makna di dalam diri kalian sendiri. Jangan sampai terbawa omongan orang lain, terbawa persepsi orang lain, terus kalian kayak nggak teguh pendirian. Jadi kan harus teguh pendirian gitu. Kalau dari aku tips and triknya. Mungkin dari Mbak Hani ada tambahan lagi nggak, Mbak? Paling ini lebih ke arah kita ngomongin tadi tips and trick Nova yang terakhir yang di sebelumnya di phase sebelumnya, kalau misal kita harus itu kan kayak bisa cerdik berteman gitu. Nah, itu juga salah satu hal yang penting banget untuk dilakukan, karena kalau di kuliah itu mungkin tips and trick gimana kita bisa cerdik berteman kali ya. Tuh, kita kan di kuliah ini bakal ketemu orang dengan pribadi dan background yang berbeda-beda ya. Nah, harus benar-benar fleksibel gitu. Kamu punya prinsip itu adalah hal yang sangat-sangat bagus, tapi jangan terlalu berpacu kalau misal menurut aku ini yang benar, kamu juga harus mikir yang aku bilang benar ini juga benar. Nah, itu tuh benar-benar harus dikurangin gitu-gitunya. Kayak egois ke orang lain, kayak menekankan prinsip kita ke orang lain itu benar-benar harus dikurang, karena kita nggak tahu nih dia background-nya seperti apa, dia ya paling banyak sih background dan personality-nya dia seperti apa ya. Kalau misal kita memaksakan kehendak kita untuk biar dia 100% punya prinsip yang sama-sama kita, kan kita nggak bakal punya siapa-siapa nih di pertemuan di kuliahan itu ya. Nah, kita harus bisa fleksibel, tapi dengan tetap memegang prinsip kita yang menurut kita benar dan yang salah seperti apa. Terus mungkin aku nggak bisa ngasih kayak kata-kata mutiara kayak Nova, tapi ya bener banget yang di terakhir kalau semisal kalau udah tingkat akhir itu merasa sendiri, bener-bener sendiri itu ada, dan aku sekarang merasakan seperti itu banget. Jadi kamu merasa nyaman dengan diri kamu sendiri, misalkan kayak tahu tujuan kamu, tahu cara belajar kamu, kamu nyaman lah dengan diri kamu sendiri, itu baru kamu bisa menyelesaikan kuliah ini dan menjalani lah kuliah itu dengan fulfill. Cuman udah deh, aku asal mengerjakan tugas dan aku selesai aja, yang penting lulus gitu, bakal hilang lah rasanya, dia punya makna dari apa yang dilakukan gitu. Wah, ini keren banget sih tips and trick dari mbak-mbaknya. Jadi untuk teman-teman podcast yang mau terutama yang maba yang mau kuliah di luar, itu jangan takut untuk kuliah di luar, karena ekspektasi dan stigma yang kalian miliki tentang kehidupan di luar itu belum tentu benar. Misalnya ada teman-teman yang kaya, mereka punya circle sendiri, mainnya sama orang-orang kaya, itu belum tentu benar. Jadi mereka itu pintar dan suka berteman. Jadi mereka itu suka mengajari kalian gitu nanti. Jadi intinya kalau mau kuliah di luar itu nggak usah takut, nyari relasi, nyari teman yang sefrekuensi, agar nanti perkuliahan kalian bisa berjalan dengan lancar. Seperti itu, Mbak ya. Oke, mantap sekali tadi pengalaman-pengalaman yang diceritakan oleh Mbak Hani dan Mbak Nova ini. Terima kasih teman-teman sudah menonton. Bisa dinantikan untuk episode-episode podcast ngalor ngidul selanjutnya. Sekian dan terima kasih.